Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Rico Ardianto dari Ilmu Komunikasi 2C. Dan nama saya Muhammad Tegar Yandra dari Ilmu Komunikasi 2C. Di sini kami berdua akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang masalah sosiologi komunikasi yang ada, dan kami akan membawa tema mengenai padatnya lalu lintas di Kabupaten Tangerang. Ketemu lagi bersama saya. Materi yang pertama nih, sejarah Kabupaten Tangerang. Nama daerah Tangerang berasal dari dua kosakata atau bahasa setempat. Lokasi yang berbentuk tugu kayu atau bambu atau tembok. Sesungguhnya penduduk kota Tangerang dan Jakarta dahulu lebih mengenal Tangerang dengan sebutan Banteng daripada istilah Tangerang untuk nama daerah Tangerang saat ini. Walaupun sumber yang tidak otentik, jika menurut kepada legenda rakyat, dapat disimpulkan bahwa cikal bakal Kabupaten Tangerang adalah Tiga Raksa. Nah, itu tadi teman saya Rico Ardianto sudah menjelaskan tentang sejarah Kabupaten Tangerang. Nah, karena kita berdua mengangkat tema tentang padatnya lalu lintas Kabupaten Tangerang, kita harus tahu dulu nih, kenapa sih penyebabnya lalu lintas Kabupaten Tangerang bisa padat. Nah, berikut akan kita saksikan data statistiknya. Oke, simak baik-baik ya. Nah, berikut merupakan data statistik penduduk Kabupaten Tangerang yang diambil dari beberapa kecamatan pada tahun 2016. Nah, di sini kita mengambil ada 4 kecamatan. Yang pertama ada Kecamatan Balaraja, yang kedua ada Kecamatan Tiga Raksa, yang ketiga ada Kecamatan Cikupa, dan yang terakhir ada Kecamatan Curug. Nah, kita bisa lihat bahwa penduduk atau masyarakat di wilayah Kabupaten Tangerang yang berada di 4 kecamatan tersebut. Pertama, Balaraja. Laki-laki berjumlah 67.827 orang dan perempuan 63.739 orang, dan jumlah totalnya untuk Kecamatan Balaraja adalah 131.566 orang. Nah, yang kedua, Tiga Raksa. Laki-laki berjumlah 79.151 orang, perempuan 75.746 orang, dan jumlah total untuk Kecamatan Tiga Raksa adalah 154.897 orang. Nah, yang ketiga, Kecamatan Cikupa, untuk jumlah laki-laki 144.456 orang, jumlah perempuan 135.320 orang, dan jumlah keseluruhan untuk Kecamatan Cikupa adalah 279.785 orang. Dan yang terakhir ada Kecamatan Curug. Untuk jumlah laki-laki di Kecamatan Curug ada 107.190 orang, untuk perempuan ada 100.716 orang, dan jumlah keseluruhan untuk Kecamatan Curug adalah 207.906 orang. Nah, dari data statistik ini kita bisa simpulkan bahwa penyebab padatnya lalu lintas Kabupaten Tangerang disebabkan oleh padatnya masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang itu sendiri. Terima kasih. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui data statistik jumlah masyarakat yang ada di Kabupaten Tangerang yang begitu padat, yang mengakibatkan padatnya lalu lintas di Kabupaten Tangerang, sekarang kita bakal mengetahui dampak dari padatnya lalu lintas di Kabupaten Tangerang itu sendiri. Nah, menurut analisis dari beberapa penduduk, ada beberapa dampak dari padatnya lalu lintas di Kabupaten Tangerang. Di antaranya, yang pertama, perjalanan menuju aktivitas sehari-hari menjadi macet. Misalkan, ambil contoh saya sebagai mahasiswa. Saya kan berasal dari wilayah Kabupaten Tangerang. Ketika saya hendak ingin berangkat ke kampus, karena kampus saya ini berada di posisi kota, perjalanan menuju ke kampus itu menjadi macet. Seperti itu. Nah, yang kedua, akibat dari dampaknya lalu lintas di Kabupaten Tangerang adalah kerugian waktu karena kecepatan yang rendah. Misalkan, ketika lalu lintas di Kabupaten Tangerang padat, otomatis kan kendaraan yang kita kendarai, seperti misalkan saya mengendarai motor, kecepatannya menjadi rendah karena lalu lintasnya macet, sehingga saya harus berhati-hati di dalam lalu lintas tersebut. Nah, yang ketiga, dampak yang ditimbulkan dari padatnya lalu lintas adalah meningkatkan stres. Banyak pengguna jalan, entah itu yang mengendarai motor atau mobil, ketika berada di jalanan yang macet, banyak dari mereka yang merasakan stres. Yang keempat, dampak dari padatnya lalu lintas itu sendiri adalah terjadinya polusi udara, karena banyaknya kendaraan-kendaraan yang
ada di lalu lintas tersebut yang mengakibatkan terjadinya polusi udara. Dan yang terakhir, dampak dari padatnya lalu lintas di Kabupaten Tangerang adalah menyebabkan kendaraan yang gawat darurat, kendaraan yang penting yang membawa pasien yang sakit ataupun kendaraan pemadam kebakaran menjadi terhambat perjalanannya ketika padatnya lalu lintas di Kabupaten Tangerang itu sendiri. Nah, berikut nanti teman saya Riko Ardianto akan menjelaskan titik-titik mana saja yang ada di Kabupaten Tangerang yang menjadi titik kemacetan di Kabupaten Tangerang itu sendiri. Oke, sekian dari saya. Nanti selebihnya akan Riko yang menjelaskan tentang titik yang menjadi kemacetan di Kabupaten Tangerang. Ya, sekarang saya akan memberitahu titik jalan di Kabupaten Tangerang yang rawan kemacetan. Berikut ini ada titik-titik rawan kemacetan di Kabupaten Tangerang yang terkena padatnya lalu lintas. Sebenarnya ada 23 titik kemacetan, tapi kami meringkasnya menjadi 4 kemacetan sesuai dengan yang kami berdua rasakan. Yang pertama itu ada Simpang 3 Telaga Bestari. Yang kedua Simpang 3 Cibadak. Yang ketiga Pasar Cikupa. Dan yang terakhir itu Simpang 3 Bitung. Dan sekian dari saya, terima kasih. Nah, teman-teman, kesimpulannya, kenapa sih kita berdua mengangkat tema tentang dampak padatnya lalu lintas di Kabupaten Tangerang? Karena kita berdua, saya dengan Riko Ardianto, merupakan orang yang berasal dari wilayah Kabupaten Tangerang dan merasakan bahwa wilayah Kabupaten Tangerang memiliki lalu lintas yang padat. Ketika kita ingin melakukan rutinitas kita sehari-hari sebagai mahasiswa dan pergi berangkat kuliah, di perjalanan kita mengalami kemacetan lalu lintas. Nah, apa sih hubungannya dampak padatnya lalu lintas di Kabupaten Tangerang dengan mata kuliah Sosiologi Komunikasi? Jelas ini ada hubungannya, di mana padatnya lalu lintas di wilayah Kabupaten Tangerang ini kan berhubungan dengan seluruh elemen masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang itu sendiri. Dan hubungannya dengan komunikasinya tentu jelas ada. Ketika di jalanan pasti akan terjadi komunikasi di situ. Ada banyak kontak sosial yang terjadi di situ dari pengendara, entah itu pengendara motor atau pengendara mobil. Dan juga ada komunikasi antara pemerintahan Kabupaten Tangerang dan juga masyarakat di Kabupaten Tangerang. Seharusnya mereka berdua harus saling bekerja sama untuk mengurangi bagaimana caranya lalu lintas di wilayah Kabupaten Tangerang menjadi tidak padat. Seperti itu, teman-teman. Nah, jika teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan kalian bisa bertanya di kolom komentar. Dan jangan lupa like video ini, dan jika kalian suka dengan video kami, jangan lupa juga di subscribe ya, teman-teman. Terima kasih. Sekian dari saya, Muhammad Tigar Rayandra, yang menutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya ada suara bapau.